Ketakutan adalah jenis emosi paling dasar yang dimiliki oleh hampir semua makhluk hidup. Nyamuk mau ditepok, kabur. Ikan mau ditangkap, kabur. Manusia dikejar setan, kabur. Tetapi ketakutan itu hanyalah imajinasi yang kita buat di kepala kita akan bahaya yang bisa terjadi. Bahaya itu nyata, namun ketakutan tidaklah nyata. Ketakutan menyebabkan kita ragu-ragu dan keraguan menyebabkan stagnasi. Tidak mundur dan tidak maju, hanya diam di tempat. Coba lihatlah ini. Inilah Walter White, seorang bapak yang baru saja berulang tahun ke yang 50 tahun. Kita tahu bahwa umur 50 lekat dengan yang namanya midlife crisis. Dan benar itulah yang sedang menimpa Walter White. Seorang yang menerima Nobel Award dari penemuannya di bidang kimia dan membuang potensinya begitu saja karena ia takut untuk melangkah maju. Ia pun sekarang seorang guru SMA yang menjalani hidupnya dengan sangat monoton dan tidak bergairah. Apesnya, ia baru saja divonis kanker paru-paru dan umurnya kurang lebih tinggal 2 tahun lagi. Hidupnya benar-benar diselimuti oleh ketakutan untuk berkembang maju, dan tidak lama lagi ia akan tutup dengan kegagalan. Sekarang coba lihatlah ini. Inilah Heisenberg, orang yang menciptakan sebuah math paling murni di dunia, bernama Blue Sky. Produknya disembah oleh para pecandu. Heisenberg ini pun sekarang menjadi seorang yang berada di jajaran atas kerajaan sabu-sabu, dan hidupnya bisa dibilang hampir sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Hidupnya benar-benar menantang, dan kematiannya ia bisa tutup dengan kebahagiaan. Walter White telah menjalani hampir seluruh hidupnya dengan keterpurukan karena dia tidak menjalaninya dengan menggunakan dan memanfaatkan penuh potensinya itu. Hanya karena ia divonis bahwa hidupnya tinggal 2 tahun lagi, maka dari itu dia hidup secara penuh dan menggunakan potensi terbaik dalam dirinya untuk membangun dan membuat suatu tujuan dalam hidupnya. Setelah kepepet baru bergerak. Namun, mengapa demikian? Motivasi yang dibalut demi keluarga, Walter menggunakan keahlian kimianya itu untuk membuat sebuah produk math terbaik yang pernah ada. Lalu dia berencana untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya demi meninggalkan uang yang cukup agar keluarganya bisa tetap hidup dengan sejahtera. Namun bagaimana orang secupu ini, orang yang telah main aman selama hidupnya, mau melakukan hal yang sangat kriminal dengan menjadi produsen sekaligus bandar narkoba sabu-sabu? Apakah dia terinspirasi dari Scarface? Tidak juga. Namun motivasinya adalah kematian. Itulah kuncinya. Kalian pasti pernah dengar yang namanya SKS bukan? Sistem kebut semalam. Pernah terpikir kenapa tugas esai 5.000 kata yang diberikan dalam waktu seminggu, kalian bisa kerjakan itu dalam 1 malam? Kalian jadi sangat produktif secara tiba-tiba tanpa ada bantuan dari apapun dan siapapun. Itu semua disebabkan hanya karena deadline. Dengan adanya deadline, kita semua mengorbankan semua pilihan lain kita demi mengejar deadline tersebut. Main game, coret. Scrolling TikTok, coret. Ngemil, coret. Kalian meng-trade off semuanya itu dan lalu all out untuk memberikan usaha kalian, fokus kalian, dan konsentrasi kalian dengan satu tujuan, agar deadline tersebut bisa kekejar. Tak lain halnya dengan Walter White. Hanya saja, deadline-nya dia ini beneran secara harafiah deadline. Dia akan dihadapi kematian dalam 2 tahun lagi. Tapi bagaimana dia bisa mengovercome atau menghadapi ketakutannya selama ini? Apakah hanya sekedar karena dia udah mau mati? Nah, come on. Man, some straight like you, giant stick up his ass all of a sudden at age, 60, he's just gonna break bad? Bagaimana dengan pertimbangan moralnya? Bukankah nature-nya dia seorang bapak yang hidup lurus, naif, bermain aman, dan dipenuhi dengan ketakutan? I did it for me. I liked it. I was good at it. I was alive. Tunggu, bukannya motivasinya itu demi keluarganya? Kenapa sekarang dia jadi melakukan pekerjaan tidak bermoral ini demi dirinya sendiri? Ada sesuatu dalam diri Walter White yang telah ia pendam selama 50 tahun hidupnya, dan sesuatu itu terus berkembang bagai kanker dalam dirinya. Dan pada akhirnya, sesuatu itu memberontak dan mendapatkan panggung setelah vonis kanker mendorongnya untuk naik ke atas panggung. Walter sempat berkata seperti ini saat dia sedang diadili oleh keluarganya untuk harus mengikuti program kemoterapinya itu. Sometimes I feel like I never actually make any of my own choices. Namun apa sesuatunya tersebut yang membuat dia baru menyadari bahwa hidupnya itu menyedihkan? Sesuatunya itu sebenarnya adalah makna hidup. Sebelum ia mati, ia sebenarnya ingin melakukan sesuatu dalam hidupnya yang penuh makna bagi dirinya sendiri.
yaitu membuat dan membangun suatu bisnis bagi dirinya. Ditambah, sebenarnya sesuatunya itu sudah pernah berada di dalam genggamannya, namun pupus begitu saja karena ia menjual saham kepemilikan Grey Matters-nya itu hanya untuk $5.000. Dan penemuannya yang memenangkan Nobel itu mampu dikembangkan oleh temannya menjadi sebuah perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Walter mengalami apa yang dikatakan penulis MJ DeMarco, fuck this event. Itu adalah momen dimana feeling gak bener nih hidup begini-gini aja, mencapai puncaknya. Dan di saat itulah kalian bilang bodo amat dan banting setir menuju arah yang baru. Sesudah kalian banting setir, cobaan tidak berhenti sampai di situ. Kalian akan dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan pastinya, sama seperti si Walt ini. Namun Walt mampu menghadapinya ketakutan itu dengan cara bagaimana? Satu-satunya cara untuk menghadapi ketakutan adalah mengkonfrontasikannya, bukan mundur untuk mikir-mikir dulu atau diam di tempat untuk ngumpulin nyali. Lompat aja udah, maju. Bukan untuk dicontoh, namun gue ambil ini sebagai contoh analogi aja. Saat Walt sedang dihadapi untuk harus membunuh sang drug dealer yang ia tahan di basement rumahnya Jesse, Walt sangatlah bermoral. Dalam jiwanya ia bukan penjahat, ia adalah orang baik. Namun ditopengi pembenaran self-defense, ia pun akhirnya mengkonfrontasikan ketakutannya itu. Dan ia membunuh orang tersebut. Lalu nyatanya setelah ia membunuh orang itu, dia bisa melanjutkan hidupnya. Memang contoh ini gak bener, tapi maksudnya adalah bahaya itu nyata, tapi ketakutan itu bukanlah realita. Ketakutan adalah imajinasi kita akan masa depan. Ketakutan hanya akan membuat kita ragu. Dan ragu hanya akan menuntun kita ke stagnasi. Seperti Walt yang awalnya takut, dan udahannya hanya menahan-nahan tahanan itu, berhari-hari tanpa ada kemajuan dan perkembangan sedikit pun. Saat Walt menggunakan potensi penuh dari dirinya untuk membuat Matt termurni yang pernah ada, ia pun bekerja sama dengan Gus Fring untuk memperluas pasarnya itu. Seiring berjalannya bisnisnya tersebut, Walter merasa hidup, seakan beban 50 tahun hidupnya yang hampa tanpa makna itu meledak dari dalam dirinya, dan tumpah pada momen saat dia meracik, memasak, dan mengelola bisnis gelapnya tersebut. Dari yang tadinya ngomong sama orang aja ragu-ragu dan gak enakan, sekarang ia bisa bernegosiasi dengan para kriminal-kriminal yang bengis dan bahkan berani membunuh mereka. Namun di saat Walter menjalani pekerjaan barunya itu bersama Gus Fring, ia merasa bahwa dia masih terkekang seperti hidup terdahulunya. Ia merasa masih berada di bawah bayang-bayang kontrol si Gus Fring ini. Memang sih ia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi ia tetap merasa terpenjara seperti dulu. Dia juga merasa bahwa dia tidak bisa menjalani bisnisnya sesuai dengan arah dan tujuan yang ia inginkan. Menurut gua pada episode terakhir di season 2 inilah di mana Walter berubah motivasinya dari melakukan demi keluarga jadi melakukan untuk diri sendiri. Di saat dia sudah melakukan operasi untuk pengangkatan kankernya tersebut dan operasinya berjalan lancar, kankernya dapat teratasi dan hidupnya dapat diperpanjang. Dia seperti telah terlahir kembali. Pada titik ini, Walt sudah tidak terlalu panik dikejar waktu untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi keluarganya itu. Melainkan dia mulai berpikir untuk bagaimana caranya membangun kerajaan bisnis Matt-nya tersebut tanpa perlu mengikuti bayang-bayang Gus Fring. Bahkan ia rela untuk membiarkan Jane Margolis mati, demi agar si Jesse tidak diracuni dan dipengaruhi secara buruk oleh si Jane. Pada kelanjutannya juga Jesse ditekan oleh Walt untuk membunuh Dale, yang mana merupakan saingan dari Walter White yang bisa membuat Matt dengan kualitas yang sama. Walt pelan-pelan berubah dari seorang bapak lurus dan guru baik-baik menjadi seorang mafia gangster. Menjelang penghabisan dari indahnya series ini, kita bisa melihat perubahan signifikan dari persona kedua karakter utama ini. Awalnya Jesse adalah premannya dan Walt adalah malaikatnya. Di akhirnya, Jesse adalah malaikatnya, sedangkan Walt berubah menjadi iblisnya. Di saat Walt merasa sudah meratakan semua batu ganjalannya seperti keluarga Salamanca dan kerajaan Los Polos Hermanos, Walt pikir inilah saatnya dia bisa bersinar dan mengambil alih kerajaan bisnis Matt-nya yang sudah terbuka lebar. Tetapi salahnya, Walt pikir dia seperti Michael Corleone yang bisa berjaya setelah memantai Don dari masing-masing keluarga mafia lainnya. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Namun jalannya tidak seindah itu. Cobaan malah semakin berat.
Tapi Walt merasa dia sudah sangatlah jagoan di bisnis tersebut. Dia merasa dia adalah raja dari kerajaannya. Ego, gengsi, serta ambisinya pelan-pelan menghanyutkan dirinya sendiri. Dia tidak lagi melakukan ini demi uang, melainkan demi pembuktian diri, dan pelan-pelan tertelan oleh gengsi. Dan klimaksnya adalah pada episode Ozymandias, di mana Hank dibunuh dan Walter menjadi buronan. Ozymandias ini sebenarnya adalah puisi karya Percy Bysshe Shelley yang hidup di tahun 1820-an. Puisi ini berpesan bahwa tidak ada di dunia ini yang terus-terusan di atas dan menetap. Roda pasti berputar. Semua hal bisa berubah dan membusuk pada waktunya. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair." You're goddamn right. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Seperti Ozymandias, yang padahal adalah raja dari segala raja, namun kerajaannya pun akhirnya hancur juga, sama seperti Walter White. Benang merahnya, memang jika kita mau keluar dari hidup yang terasa seperti penjara dan terkekang ini, atau seperti pembahasan Unscripted Part 1 di video Truman Show sebelumnya, mindset kita harus seperti Walt, nothing tulus. Ketakutan tidak nyata, tetapi bahaya yang nyata. Nyatanya seperti Walt, dia pun akhirnya tidak jadi cepat mati karena kankernya. Jika tidak berani, ya mimpi akan terbuang sia-sia karena terlalu bermain aman dalam hidup. Memang Breaking Bad ini hanyalah cerita fiksi. Bisnis narkobanya bukanlah untuk dicontoh, tetapi kerangka berpikirnya lah yang bisa kita contoh. Kerangka berpikirnya untuk mengenali diri sendiri sepenuhnya, memahami bidang yang dia cintai dan kuasai, mengenali kelemahan dirinya sendiri, dan memiliki keberanian untuk break bad, atau menurut MJ DeMarco adalah merasakan fuck this event. Bisnis narkobanya itu ibarat suatu bidang yang kita cintai dan kuasai. Bisa musik, bisa gambar, menulis, olahraga, bisnis, atau bahkan bisa juga kerja kantoran. Apapun itu yang kalian cintai dan kuasai, kejarlah hal tersebut. Namun ingat, hal ini kalian jalani untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan pernah berambisi untuk membuktikan bahwa aku lebih hebat dari orang lain. Karena tidak akan ada habisnya. Akan selalu ada orang yang lebih sukses, lebih kaya, dan lebih pintar dari kita. Jalanilah dengan preferensi keseimbangan hidup yang kalian miliki masing-masing. Berpikir kritis, dan prinsip yang paling penting saat menjalaninya adalah sabar. Semua orang memiliki waktunya masing-masing. Yang penting bergerak terus. Ibarat kura-kura yang berjalan pelan tapi pada akhirnya akan sampai juga. Tortuga means turtle. That's me. I take my time, but I always win. Episode terakhirnya, walaupun mungkin banyak yang akan bilang kurang klimaks dan ngegantung, menurut gue Breaking Bad ini ditutup dengan sangat meaningful. Walter yang tergeletak di antara alat-alat labnya menyimbolkan bahwa kita harus tahu titik keseimbangan kita dan tahu kapan harus mengatakan cukup pada diri sendiri dalam mengejar suatu hal yang kita cintai. Di saat kita di atas, kita pasti merasa bisa mengalahkan apapun. Kita berasa di atas angin. Tetapi saat kita tinggi jauh di atas, jatuh rasanya akan berkali-kali lipat lebih sakit. Dan dari Jesse, kita bisa lihat bahwa dia sudah terputus dari tali kekang di labnya tersebut dan mampu mendapatkan kebebasan. Menyimbolkan bahwa hidup tanpa digerayangi oleh beban moral dan memiliki kehendak bebas itu sangatlah melegakan. Di mana kita bisa hidup tanpa tali kekang di leher dan berlari bebas kemanapun tujuan yang ingin kita capai. Itu adalah harga yang lebih mahal dari uang sebanyak apapun. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
Kira-kira seperti itu dulu Sobat Tanda Tanya, part 2 dari pembahasan unscripted karya MJ DeMarco yang dipadu dengan serial Breaking Bad. Pembahasan part satunya bisa kalian klik di sini. Bila kalian suka dengan pembahasan Bang Sotoy, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Salam Tanda Tanya.